Halo semua, selamat datang kembali di channel Cari Film, tempat kalian semua bisa nonton alur cerita film secara singkat. Kali ini gue mau ceritain sebuah film yang mengusung tema fantasi dan komedi berjudul Black Knight yang dirilis pada tahun 2001. Untuk film yang dibuat pada tahun 2000-an awal gini ya, menurut gue pribadi sih lumayan ngehibur, karena komedi sama jokes yang ada di dalamnya lumayan bisa bikin ketawa pas lagi nonton. Film ini nyeritain tentang seorang pekerja taman hiburan yang diperanin sama Martin Lawrence, kejebak di abad pertengahan Inggris alias kepindah dari era masa depan ke era masa lalu. Dan dia malah terlibat sama pemberontakan yang lagi terjadi saat itu. Oke, sebelum masuk ke cerita, lagi-lagi gue gak akan lupa buat doain kalian semua, kapanpun dan dimanapun kalian berada, supaya tetap sehat terus baik hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Buat yang suka sama konten di channel ini, boleh diklik subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya guys. Lanjut, kita masuk ke cerita. Let's go! Film diawali dengan pengenalan karakter utama bernama Jamal. Jamal ini orangnya humoris, tapi juga dikenal pemalas sama teman-teman kantornya. Dia ini seorang pekerja di taman hiburan yang sudah mau bangkrut dan sepi pengunjung. Ditambah lagi ada pesaing taman hiburan yang baru dibangun yaitu Castle World yang makin memperburuk keadaan tempat kerjaannya. Hari itu sesampainya di kantor, Jamal dapat tugas untuk ngebersihin parit atau selokan di sekitaran taman bermain. Dan di sini ternyata Jamal diam-diam mengajak sahabatnya untuk melamar kerja di Castle World. Pas Jamal lagi bersih-bersih parit di sekitaran taman hiburannya, dia nemuin medali yang menurut dia lumayan nih buat dijual. Tapi ketika dia mau ambil medali itu, yang terjadi malah Jamal kemudian muncul di danau yang berada di tengah-tengah hutan. Ketika naik, dia bertemu dengan orang yang berpenampilan lusuh bernama Knolte. Jamal mengira kalau dia ini seorang gelandangan di sekitaran situ. Tapi tiba-tiba Knolte jatuh di hadapan Jamal yang kemudian ngebikin Jamal panik. Lalu dia pun ngebantu Knolte. Knolte yang siuman berterima kasih ke Jamal dan berkata bahwa dia berhutang nyawa sama Jamal. 911! White man down! White man down! Don't mention that. I owe you. Thanks. Kemudian Jamal meneruskan perjalanan hingga akhirnya dia nemuin sebuah pedesaan dan hampir saja dia ditabrak oleh para penunggang kuda. Jamal berusaha mengejar penunggang kuda itu, lalu kemudian dia melihat istana yang dikiranya itu adalah Castle World. Jadi si Jamal ini masih belum sadar kalau dia itu udah kepindah ke abad pertengahan Inggris. Jamal mencoba masuk ke dalam istana tersebut tapi dihalangin sama penjaga. Cuma kemudian ketika Jamal bilang kalau dia berasal dari Normandy, penjaga pun mempersilahkan dia untuk masuk karena mengira si Jamal ini utusan dari Normandy yang membawa kabar buat sang raja. I'll be stomping your ass. You put your hand on me one more again. We'll inform the king of your arrival. That's more like it. That's how brothers need to be treated. You know? Di dalam, Jamal melihat seorang gadis bernama Victoria dan langsung ngerayu karena terpana sama kecantikannya. Kemudian datang penunggang kuda yang tadi hampir menabrak Jamal yaitu Percival. Percival yang sedang merayu para wanita di sana langsung dimarahin sama Jamal dan dia berencana untuk ngelaporin ke manajernya supaya dipecat. Kemudian Jamal pergi untuk menemui sang raja bersama Philip. Cuma si Philip ini ngerasa heran karena seharusnya pengantar pesan dari Normandy datang seminggu lagi. Ketika bertemu dengan sang raja yang disebut King Leo bersama anaknya yaitu Princess Regina, sang raja bertanya kapan adipati dari Normandy datang untuk menikahi putrinya. Namun Jamal bingung dan asal bilang kalau adipati akan datang hari Selasa. Oh, I get it. You want to see if I can improv. The Duke will arrive in all his royal pomposity on Tuesday. Di hari yang sama ternyata ada eksekusi terhadap seorang pemberontak yang juga disaksikan oleh Jamal. Jamal masih juga mengira kalau semua ini hanya akting belaka. Hingga akhirnya ketika Jamal memegang kepala pemberontak tersebut, Look at the head. How do they make it look so real?
Setelah siuman, Jamal langsung shock dan histeris karena akhirnya dia sadar bahwa dia ternyata sudah tersesat di abad pertengahan. Victoria atau yang disebut Vicky di sini berusaha menenangkan Jamal, namun dia tidak peduli. Kemudian Vicky berusaha melepas bajunya yang ngebuat pikiran Jamal autofokus dan langsung ngelepas celananya. Tapi ternyata Vicky bermaksud untuk nunjukin medali yang sama dengan yang dipakai sama Jamal, dan ngira kalau Jamal juga termasuk salah seorang pemberontak yang ingin membunuh Raja Leo. Ternyata Vicky juga termasuk salah seorang pemberontak yang ingin menggulingkan kepemimpinan dari Raja Leo dan ngembaliin kekuasaan kembali ke ratu yang sah. I was just holding a human head. Oh my damn. Yeah, let's make it happen. I'll be going now. Malamnya, sang raja membuat pesta untuk perayaan atas akan menikahnya Princess Regina, anak sang raja dengan Adipati Normandi. Di sini, sang raja meminta Jamal untuk menunjukkan keahliannya dalam menari tarian dari Normandi. Dan yang terjadi, justru Jamal membuat seluruh orang di ruangan menari dengan irama musik modern. Setelahnya, tiba-tiba muncul dua orang pemberontak yang akan membunuh King Leo. Namun secara tak sengaja justru Jamal nyelamatin King Leo dari ancaman pembunuhan tersebut. Setelah kejadian itu, King Leo semakin menyukai Jamal dan menjadikan Jamal sebagai lord di bagian pengamanan kerajaan. Lalu ada kejadian seorang pencuri lobak yang tertangkap. Jamal pun dipanggil King Leo untuk mengeksekusi pencuri itu. Tapi Jamal gak tega karena orang itu nyuri untuk keluarganya yang kelaparan. Akhirnya justru pencuri itu dibantu sama Jamal buat kabur. Malam harinya, Vicky datang ke tempat Jamal dan marah-marah karena Jamal udah ngegagalin rencana pembunuhan King Leo di malam pesta kemarin. Cuma yang lucu di sini, Jamal dan Vicky berpura-pura sedang melakukan hal-hal yang diinginkan supaya nggak dicurigai sama penjaga yang masih ngejaga di luar pintu. So you'll help with the rebellion? Oh no, I got to get out of here. Oh! Now hold that right there. Kemudian scene berganti dan nunjukin kita kalau ada wanita yang masuk ke tempat tidur Jamal dan akhirnya mereka berdua pun ngelakuin hal-hal yang kalian semua bayangin. Keesokan harinya datanglah pengantar pesan yang asli dari Normandi, dan ketika King Leo dan pengantar pesan datang ke tempat Jamal, inilah yang terjadi. What are you doing here? You would dare to deflower the king's daughter. Trust. Akhirnya Jamal dijebloskan ke penjara dan dia tinggal nunggu hari eksekusi buat dirinya. Pada hari eksekusi, Jamal sempat minta untuk memberikan pernyataan terakhir. Dia menggertak dengan mengaku bahwa dia adalah penyihir yang bisa membuat api dan menjatuhkan matahari. Awalnya nggak ada yang percaya dengan omongan Jamal. Tapi tiba-tiba ada panah api yang melesat ke arah tempat duduk King Leo. Ternyata Nolte datang untuk menyelamatkan Jamal. Dia diinfoin sama Vicky kalau Jamal butuh bantuan. Kemudian Jamal, Nolte, dan Vicky berada di tempat persembunyian para pemberontak. Namun Jamal gak mau terlibat lagi sama semua kejadian yang ada di tempat itu. Dia lebih pingin kembali pulang ke tempat asalnya. Lalu scene nunjukin kalau Nolte yang sedang mabuk diserang 3 orang bandit, dan Jamal yang melihatnya langsung menolong Nolte. Ketika Jamal mulai kewalahan, Nolte yang melihat hal itu dan dengan dorongan semangat dari Jamal mulai kembali membangkitkan jiwa petarungnya, dan akhirnya mereka berdua memenangkan pergulatan tersebut. No. Come on, man. I know you got my back. Get your ass out of here. That's right. This rope ago. Could you teach me its mysterious ways? Ketika kembali ke perkemahan para pemberontak, ternyata tempat itu sudah diserang sama pasukan patroli Percival. Orang-orang yang ada di sana dibawa untuk dijadikan tawanan termasuk Vicky, dan tersisa hanya beberapa orang saja. Jamal yang ingin menyelamatkan Vicky mengajak orang-orang yang tersisa, tapi tidak ada satu orang pun yang bersedia membantu Jamal. Hingga akhirnya sang ratu yang sah muncul dan sang ratu berpidato untuk membangkitkan semangat para pemberontak.
namun tetap tidak berhasil. Lalu ketika Jamal yang berpidato, para pemberontak pun kembali menemukan semangat dan harapan untuk mengalahkan King Leo. Queen. But what you gonna do for your fiefdom? Tight. Kemudian Jamal mulai melatih pasukan yang akan bertempur menyerang King Leo. Dia melatih mereka dengan sedikit gaya militer dan juga dicampur olahraga. Malamnya, Jamal memberikan sepatunya untuk Knolte, dan Knolte juga memberikan baju zirah ke Jamal untuk dia pakai pada saat menyerang nanti. Lalu, Jamal sedikit memodif baju zirahnya sebelum ia tidur. Hari pertempuran pun datang. Namun ketika para pasukan masuk ke istana, mereka mendapati bahwa istana sudah kosong. Ternyata itu adalah perangkap dari Percival dan pasukannya yang sudah mengetahui kalau para pemberontak akan menyerang. Ketika pertempuran antara dua pasukan terjadi, Jamal muncul dengan baju zirah hitamnya yang mirip dengan legenda yang ada di negara tersebut. Epic banget kalau nggak ada kejadian ini. Lalu pertempuran berlanjut hingga akhirnya Jamal bertarung melawan Percival 1 lawan 1. Namun Percival menggunakan cara licik. Dia mengancam Jamal dengan menyandra Vicky. Ketika Jamal berhasil menjatuhkan Percival dan menyelamatkan Vicky, tiba-tiba Percival muncul lagi, tapi yang terjadi di sini malah Percival akhirnya tumbang, lalu perang pun selesai dan dimenangkan oleh pasukan pemberontak. Akhirnya kerajaan telah kembali ke ratu yang sah. Setelahnya, Jamal yang bermaksud kembali ke tempat asalnya berniat mengajak Victoria untuk ikut, dan mereka pun akhirnya melakukan hal ini. You want me to teach you? Jamal mendapatkan gelar sebagai kesatria hitam dari sang ratu. Namun tiba-tiba Jamal kembali tersadar di zamannya. Ternyata plot twistnya, Jamal tidak menyadarkan diri selama beberapa saat ketika ia tercebur di parit pada awal film. Kemudian bosnya Nyonya Bostik datang dan mengatakan pada Jamal bahwa ia akan menutup taman bermain. Namun Jamal justru memberikan semangat kepada Nyonya Bostik untuk tetap menjalankan taman hiburan tersebut dan merenovnya dengan ide-ide dari Jamal. Clear. Hey, yo, where's Victoria? Vic, it is the presence of fear, yet the will to go on. 6 minggu kemudian, taman hiburan telah selesai direnov dan mulai ramai dengan pengunjung. Jamal bertemu dengan orang yang mirip dengan Victoria bernama Nicole. Dia janjian dengan Nicole untuk ngedate, namun Jamal lupa minta nomor HP-nya buat ngehubungin Nicole nantinya. Ketika dia coba mengejar Nicole, Jamal kembali terjatuh ke parit dan kali ini ternyata dia tersesat di zaman para gladiator. Film pun kemudian tamat. Sungguh ending yang what the Sekian teman-teman semua untuk pembahasan alur cerita film kali ini, yaitu Black Knight. Sekali lagi saya berterima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, juga klik lonceng notifikasinya, oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you and bye-bye.